Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Rahma Aulia dengan NIM 200420772 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dasar intervensi, intervensi struktural, dan intervensi kultural untuk memenuhi tugas pertemuan ke-9 mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak II Permana, STMT. Pembahasan pertama yaitu mengenai pendekatan dasar intervensi. Menurut Miftah Toha tahun 2003, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola satu tim serta memelihara organisasi agar tetap berjalan dengan baik. Menurut Arif tahun 2011, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih, melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung, sasaran tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterikatan di dalam organisasi. Selanjutnya, intervensi struktural. Intervensi struktural adalah jenis intervensi yang berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Intervensi struktural melakukan perubahan dengan menggunakan bentuk intervensi struktural yang bertujuan agar perubahan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Adapun karakteristik dari intervensi struktural adalah satu struktural design, yaitu proses perubahan ini menyangkut pembagian tugas dalam organisasi berwujud dalam bentuk reorganisasi dan restrukturisasi. Dua, downsizing, yaitu intervensi ini bertujuan menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi, baik dari sisi jumlah posisi ataupun jumlah pekerja. Yang ketiga, reengineering, yaitu intervensi ini mendesain ulang secara radikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan unjuk kerja yang lebih responsif. Menurut Siagian tahun 1995, terdapat 3 alasan mengapa dilakukannya intervensi struktural, khususnya pada restrukturisasi, yaitu satu, bersifat ekonomi, bahwa jika struktur organisasi makin datar, rentang kendali makin melebar, yang berarti bahwa jumlah bawahan yang dapat diawasi oleh seorang atasan makin banyak. Pada gilirannya, mengurangi beban biaya administratif yang harus dipikul karena jumlah manajer yang harus digaji semakin berkurang. Yang kedua, mengurangi tingkat hierarki kewenangan dalam organisasi. Proses komunikasi pada umumnya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dengan rentang kendali yang melebar, biasanya kelompok kerja memiliki otonomi yang lebih besar karena tidak mungkin seorang manajer mengendalikan semua bawahannya. Dalam melakukan intervensi yang bersifat struktural, biasanya tercipta organisasi yang organik. Artinya, yang diciptakannya adalah organisasi yang tidak birokratik karena organisasi dituntut mampu memberikan respon yang tepat dan tanggap terhadap berbagai perubahan, disertai berbagai tuntutan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa yang dilakukan berbagai organisasi dalam intervensi struktural adalah terjadinya reorganisasi, mengganti dan mengalihkan tugas orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting secara berkala. Akan tetapi, yang seharusnya terjadi yakni terprogram, mengubah sistem imbalan, dalam arti meninggalkan pertimbangan jumlah jam kerja dan senioritas dan mengaitkan jumlah imbalan yang diterima dengan produktivitas dan kinerjanya, menciptakan cerita baru tentang organisasi, menggunakan simbol baru, menerapkan ritual yang sebelumnya tidak terjadi, dan merubah proses seleksi pegawai baru. Selanjutnya, intervensi kultural. Intervensi kultural adalah jenis intervensi yang berfokus pada tindakan strategis untuk mengubah bentuk dan kultur organisasi. Contoh dari intervensi ini adalah satu, merger dan akuisisi. Intervensi ini merupakan proses yang sistematis untuk mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Yang kedua, perubahan kultur.
Intervensi ini membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi dan lingkungan mereka. Yang ketiga, pembelajaran organisasional. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Intervensi kultural merupakan intervensi yang memperhatikan dari segi budaya. Sebuah organisasi berusaha menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ciri khas tersebut menjadikannya sebagai sebuah identitas dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Budaya perusahaan sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Menurut Robbins dan Judge tahun 2008, kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna yang bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Dalam mengembangkan organisasi, harus mengetahui bahwa setiap organisasi membutuhkan dan memelihara kultur organisasi tersebut. Meskipun kultur budaya dianut oleh masyarakat luas, bahkan pada tingkat bangsa dan negara. Kultur organisasi adalah persepsi yang sama yang dimiliki oleh para anggota organisasi tentang makna kehidupan bersama dalam suatu sistem organisasi. Kultur organisasi berfungsi untuk: 1. Menentukan batas-batas berperilaku bagi para anggota organisasi. 2. Menumbuhkan perasaan teridentifikasi dengan organisasi di kalangan para anggotanya. Yang ketiga, menumbuhkan komitmen bagi keberhasilan organisasi. Yang keempat, menjamin stabilitas organisasi. Dan yang terakhir, berperan sebagai mekanisme pengendali dalam kehidupan bersama, karena kultur organisasi mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.